Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait statement dari Pak Mahfud MD ya tentang haram mendirikan negara seperti Nabi. Ya, ini kelihatan sangat kontroversi gitu ya, mengingat bahwasanya negara seperti Nabi kan berarti berdasarkan Islam. Kenapa harus dikatakan haram mendirikannya ya? Ini sesuai yang dilansir oleh cnn.indonesia.com. Langsung saja kita baca. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut haram hukumnya mendirikan sebuah negara layaknya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi, nggak boleh, haram hukumnya, kata Mahfud saat ceramah tarawih dengan tema titik temu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Masjid UGM Sleman. Mahfud mulanya menerangkan pembentukan sebuah agama dari perspektif Islam atau konstruksi fikihnya. Kata dia, mendirikan negara adalah ajaran agama. Karena apa? Dulu Nabi membuat negara, tuturnya. Dalil kedua, menurut Mahfud, negara diperlukan agar masyarakatnya bisa beragama dengan baik. Dalil yang dimaksud adalah malam yatimul wajibu ila bifawa wajib. Jika satu kewajiban bisa kamu laksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka hukumnya yang lain itu wajib kamu buat. Jika kewajiban beribadah kepada Allah kamu tidak bisa melakukan dengan baik, kalau kamu nggak punya negara, maka mempunyai negara wajib hukumnya paparnya. Oleh sebab itu pula, lanjut Mahfud, para ulama terdahulu membuat fatwa untuk terus memperjuangkan kemerdekaan demi diraihnya kebebasan dan kesempurnaan beragama, mulai dari beribadah naik haji dan hak-hak lainnya. Lalu negaranya seperti apa? Kalau dalam hadis itu, ku tinggalkan padamu dua hal yang manakala kamu pegang, kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis artinya, karena Nabi membentuk negara, maka kita juga harus membentuk agama, itu ajaran Nabi, imbuhnya. Hanya saja kata Mahfud, membentuk negara seperti yang dilakukan Nabi kini tak lagi relevan. Karena negara yang dibentuk oleh Nabi sumbernya hukumnya Allah dan Nabi. Kalau ada apa-apa ini hukumnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu Nabi yang memutuskan ini hukumnya. Nah, sekarang nggak ada lagi Nabi. Oleh sebab itu sistem yang sekarang dibuat nggak boleh seperti Nabi, urai Mahfud. Kalau ada hal baru misalnya masalah perdagangan orang, masalah terorisme, ITE, itu nggak ada dulu. Sekarang kalau ada siapa yang buat, tanya ke Nabi. Nabi nggak ada. Allah. Allah nggak nurunin lagi wahyu. Lalu siapa? Bentuk sistem negara menurut kebutuhan kita, sambungnya. Menurut Mahfud, dari 67 negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, tak satu pun memakai sistem ketatanegaraan ala Nabi, semisal Mesir atau Maroko dengan sistem presidensialnya. Malaysia dan Pakistan memakai parlementer, lalu Keamiran Uni Emirat Arab dan sistem monarki absolut Kerajaan Arab Saudi. Dan Indonesia juga negara yang merupakan mayoritas Islam terbesar membentuk namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, juga berdasarkan ijtihad para ulama, imbuh Mahfud. Jadi negara Islam, kata Mahfud, bukan hal yang dituju Indonesia, melainkan menjadi negara Islami atau negara yang menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu saya katakan Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara Islami. Islam itu kata sifat, bukan nama. Sehingga sifat-sifat keislaman itu tumbuh di sini. Melalui budaya, melalui wayang, lebaran itu Islam, tapi ada nggak lebaran dalam ajaran agama Islam? Nggak ada itu budaya, itu ciptaan Sunan Bonang. Tapi jadi budaya sekarang ini. Karena kita membangun budaya yang Islami, yang sesuai dengan kebutuhan budaya Indonesia, pungkasnya ya sobat sekalian ya. uh, kita kita sangat uh, mempertanyakan juga maksud sebenarnya selain yang dijelaskan dalam berita ya. Jadi kita juga uh,
Enggak juga kalau haram mendirikan negara seperti Nabi, karena ya, apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah semuanya adalah teladan ya, sesuai dengan apa namanya hadis Nabi, sesuai dalam Al-Quran, lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Jadi dalam diri Nabi itu ada uswatun hasanah ya. Dan dalam Al-Quran ya, kita juga diperintahkan untuk menjadi apa namanya, masuk Islam secara sempurna ya. Dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu hutulu fisil mikafah ya. Orang beriman, masuklah Islam secara kafah atau secara sempurna gitu ya. Artinya semua hukum ya, apa yang diturunkan oleh Al-Quran, Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah itu harus dipakai secara total gitu ya. Nah, dipakai secara total ini ya perlu adanya suatu apa namanya, negara gitu ya, negara yang berdasarkan atau Islam yang bisa menerapkan Islam secara total gitu ya. Makanya yang paling pantas ya negara yang berdasarkan atas Islam gitu ya. Karena Allah SWT sebagai pencipta alam semesta gitu ya, pencipta alam semesta termasuk manusia dalam kehidupan ini ya, sudah kita sebagai manusia itu diperintahkan untuk menerapkan hukum Islam itu secara total gitu ya. Makanya kalau untuk menerapkan secara total tentu negara ya, perlu ada negara, dan negara itu ya negara berdasarkan kitab Islam ya. Atau kalau kita melihat sejarah atau sirah Nabi ya negara khilafah gitu ya, negara khilafah yang sudah disampaikan oleh Nabi, tidak ada nabi setelahku, tetapi yang ada adalah banyaknya khalifah ya. Nah, adanya khalifah yang sudah dicontoh oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin, misalnya ada Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman, Ali, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu semuanya memakai aturan dari Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Dan kalau kita melihat apakah apa kita berani menyatakan bahwasanya negara seperti ini itu haram gitu ya. Nah, kalau kita melihat eh, yang disampaikan melalui ceramah oleh Mahfud MD bahwasanya ini negara agama, sudah tidak ada lagi nabi. Kalau ada masalah, misalnya ada masalah kontemporer, misalnya ada masalah terorisme, undang-undang ITE, dan itu tidak ada nabi. Nah, itu kenapa tidak dibalikkan pada dasar hukum kita ya. Dasar hukum Islam itu menetapkan untuk penentuan hukum itu ada 4 ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas ya. Nah, setelah Nabi wafat ya otomatis banyaknya khalifah itu ya tentu saja tidak langsung nanya Nabi, tetapi menanyai ataupun berdasar pada 4 dasar hukum itu, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi ini sederhana saja gitu ya. Dan kalau kita melihat keagungan dan keadilan Islam itu sangat luar biasa gitu ya. Tidak ada peradaban, kalau kita melihat peradaban Islam, tidak ada peradaban Islam itu peradaban yang paling lama ya, dari sejak Nabi Muhammad SAW itu wafat hingga yang terakhir yaitu Khilafah Utsmani itu sekitar 14 abad. Tidak ada peradaban yang manusia yang lama selama peradaban Islam gitu ya. Dan selama peradaban itu hukum-hukum Islam itu bisa diterapkan gitu ya. Dan keadilan ya, kesejahteraan itu bisa nampak. Beda sekali pada zaman sekarang yang meskipun ada negara mayoritas muslim tapi hukum yang dipakai itu hukum sekuler gitu, hukum buatan manusia ya, undang-undangnya itu berdasarkan dari apa namanya buatan manusia ya. Dan agama itu tidak dipakai dalam segi politik untuk mengatur politik, tidak mengatur ekonomi ya, pendidikan dan sebagainya. Bayangkan ketika Islam itu berdiri, atau let's say kita bilang khilafah itu berdiri, yang ada adalah kesejahteraan, keadilan gitu ya. Misalnya kita tarik kepada masa kekhilafan Umar bin Abdul Aziz ya, negara Islam kekhilafan Umar bin Abdul Aziz ya. Dikatakan pada waktu itu memang
khilafah Umar bin Abdul Aziz itu saking solehnya ya pada saat membagikan zakat tidak ada satu orang pun yang berhak ya menerima zakat saking sejahteranya ya umat pada waktu itu. Coba bayangkan, ada nggak kondisi itu pada zaman sekarang gitu ya. Artinya kesejahteraan itu akan muncul ya jika Islam itu diterapkan. Ya bagaimana caranya ya kita bisa lihat bagaimana para khalifah itu memimpin karena memang yang bisa memberikan kesejahteraan ya hanya Islam gitu ya. Yang bisa memberikan keadilan ya Islam gitu ya. Sampai kalau kita melihat komentar terakhir dari Rohy Gerung ya, sampai dia ingin menegakkan negara Islam karena hanya di negara Islam dia bisa mendapatkan keadilan ya. Kalau di negara demokrasi tidak akan bisa pernah ya. Yaitu fair ataupun apa namanya komentar yang jujur ya karena memang ada aja sejarahnya misalnya tentang keadilan. Bagaimana keadilan pada saat kasus baju besi Ali ya radhiyallahu Khalifah Ali radhiyallahu anhu itu uh, baju besi itu yang diduga itu baju besi Ali ya dimiliki oleh orang Yahudi ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ini baju besiku, tapi orang Yahudi itu tidak gitu. Akhirnya dibawa di pengadilan ya. Jadi Ali dan orang Yahudi itu dibawa ke pengadilan yang ternyata apa yang terjadi yang dimenangkan justru orang Yahudi itu ya. Padahal kita ketahui itu adalah sebenarnya memang baju besi Ali ya. Akhirnya Khalifah kalah ya. Akhirnya Khalifah kalah oleh orang Yahudi dan setelah itu orang Yahudi benar-benar kaget kok bisa ya keadilan itu bisa diterima oleh orang seperti masyarakat biasa. Akhirnya setelah mengalami mendapatkan keadilan, mendengarkan keadilan, akhirnya mengakui bahwasanya itu baju besi Ali dan dia bersyahadat dan masuk Islam. Dan memang keadilan seperti itu gitu ya. Dan masih banyak lagi lah yang tidak bisa akan selesai ketika memang eh, apa namanya kalau sistem Islam ini diterapkan maka yang ada adalah keadilan dan kesejahteraan dan kalau seperti ini faktanya apa berani kita mengatakan bahwasanya haram meniru apa mendidikan agama seperti Nabi itu haram gitu ya. Kalau orang cerdas, orang sehat akalnya ya tentu saja pasti akan menolak. Makanya kita juga patut mempertanyakan gitu ya. Jangan sampai karena sudah masuk kekuasaan ya, jangan sampai kalau kita sudah masuk dalam lingkaran penguasa itu semuanya sudah akal sehat itu sudah jauh ya, jauh apa namanya eh, akal sehat itu sudah tidak dipegang lagi gitu ya. Jangan sampai apa namanya hubud dunya wa karihatul maut, cinta dunia dan takut mati itu ada ketika seseorang itu sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan dan lingkar kekuasaan sekarang kita ketahui ya, bukan berdasarkan Islam tetapi berdasarkan demokrasi yang tanda kutip tidak akan menciptakan ketakwaan individu ya dari segi personal maupun secara berpolitik berkenegaraan. Ya, semoga ada kedepannya ada lagi ya, tidak ada lagi statement dari pejabat yang bikin kontroversi ya, dan tetapi lebih cenderung bagaimana memberikan penyegaran ya, edukasi yang baik pada masyarakat, apalagi kita adalah mayoritas Muslim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.